Selamat datang di Cerita Bayangan Malam, tempat di mana kisah-kisah gelap, penuh misteri, dan tak terduga mengalir bersama suara malam. Di episode kali ini, kami akan membawamu menyelami kisah nyata yang terinspirasi dari kepercayaan lama tentang pesugihan tuyul, tapi dengan cara yang lebih modern dan mengerikan. Kisah tentang seorang janda bernama Ratna, yang terdesak oleh himpitan ekonomi dan akhirnya terjebak dalam permainan judi online hingga menyerahkan dirinya pada sebuah perjanjian gaib yang tak seharusnya dilakukan manusia. Ini bukan sekadar cerita tentang uang dan kekayaan, tapi tentang harga mahal yang harus dibayar ketika seseorang memilih jalan pintas. Selamat mendengarkan dan jangan lupa, di balik cahaya malam yang tenang, selalu ada bayangan yang mengintai. Namanya Ratna, seorang perempuan berusia 36 tahun yang dikenal warga kampung sebagai janda yang ditinggal suami karena perceraian. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kampung, bersama dua anaknya yang masih kecil. Sejak berpisah dengan suaminya 2 tahun silam, Ratna berjuang keras untuk menghidupi keluarganya sendirian. Ia mencoba berdagang kecil-kecilan, menjual gorengan, minuman dingin, dan aneka jajanan anak-anak di depan rumah. Sore itu, matahari mulai turun ke ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat jingga keemasan. Ratna duduk di atas bangku kayu reot di teras rumahnya, dengan sebuah buku catatan lusuh di pangkuannya. Jemarinya lelah menghitung uang hasil dagangan hari itu, dan wajahnya menegang saat melihat totalnya. Tak sampai 75.000, gumamnya pelan. Napas panjang ia hela, matanya menerawang ke jalanan kampung yang sepi. Di belakangnya, suara anak-anaknya terdengar samar, tertawa kecil saat bermain dengan boneka lusuh buatan sendiri. Namun bagi Ratna, suara itu justru menambah beban hatinya. Ia tahu, malam ini lagi-lagi mereka akan makan seadanya. Esok pun belum tentu lebih baik. Sudah 4 bulan terakhir, dagangannya nyaris tak laku. Entah karena warga mulai beralih ke penjual lain atau karena daya beli mereka sendiri menurun, Ratna tak tahu pasti. Ia hanya merasakan kenyataan pahit bahwa semakin hari, hidup makin sulit. Beberapa pelanggan tetapnya sudah jarang terlihat. Kadang dalam satu hari, tidak ada satupun pembeli yang datang. Modal pun makin menipis, dan kebutuhan tak pernah berhenti menuntut. Setiap malam, ia hanya bisa menatap langit-langit kamar sambil memikirkan bagaimana caranya membayar utang, kontrakan, listrik, dan belanja harian. Ia bahkan belum punya uang untuk membayar iuran sekolah anak-anaknya bulan ini. Semua penghasilannya habis hanya untuk makan dan kebutuhan dasar. Ia pernah mencoba meminjam uang dari koperasi simpan pinjam di pasar, tapi bunga cicilannya justru membuat beban hidupnya makin berat. Satu-satunya bantuan yang pernah ia terima datang dari tetangganya, Sari. Sari yang juga seorang janda, namun tampak jauh lebih berhasil. Ia sering datang membawa cerita tentang cara baru mencari uang dari internet. Main sebobet, nah. Cuma modal 50.000, bisa balik ratusan ribu, kata Sari suatu sore, beberapa minggu sebelumnya. Ratna sempat ragu. Ia tak terlalu paham soal judi online, bahkan tak tahu cara mengaksesnya. Tapi rasa putus asa lebih kuat daripada logika. Akhirnya, Ratna mencoba mengunjungi warnet terdekat, sebuah ruangan sempit yang dipenuhi suara ketikan dan para pemuda yang tenggelam dalam layar monitor. Namun hasilnya tak seperti yang Sari ceritakan. Ratna kalah berkali-kali. Uang yang seharusnya dipakai untuk membeli beras, habis tak bersisa dalam sekejap. Ia pulang dengan kepala tertunduk, menangis dalam diam di kamar sambil menatap anak-anaknya yang sudah tertidur lelap. Malam itu, Ratna kembali menyusun barang-barang bekas di belakang rumah. Sisa kardus, botol plastik, dan barang rongsokan yang masih bisa dijual esok hari. Ia melakukannya dengan harapan kecil bisa mendapatkan tambahan 1.000-2.000 rupiah. Namun suasana malam yang tenang mendadak berubah saat terdengar suara ketukan di pintu depan. Tok tok tok. Ratna, ini aku. Sari, suara itu terdengar jelas. Ratna buru-buru membersihkan tangannya dan berjalan ke depan. Ia membuka pintu dan mendapati Sari berdiri di ambang pintu sambil tersenyum tipis. Wajahnya terlihat serius, tak seperti biasanya. Aku ada sesuatu untuk kau lihat, kata Sari, sambil menyerahkan selembar koran tua yang dilipat rapi. Ratna mengambilnya dan membukanya perlahan. Matanya terpaku pada satu artikel yang langsung menarik perhatiannya. Pesugihan tuyul, jalan cepat menuju kekayaan. Artikel itu menjelaskan secara rinci mengenai praktik memelihara tuyul untuk mendapatkan keberuntungan, termasuk alamat tempat pesugihan, syarat-syarat, dan cara merawatnya. Sari, ini serius? Tanya Ratna setengah berbisik, antara takut dan penasaran. Sari mengangguk.
Aku belum coba. Tapi kata temanku, ini bukan buat nyuri uang orang. Tuyulnya dipakai sebagai jimat, buat bikin hoki di judi online. Bukan yang harus disusui atau semacamnya. Cuma dirawat. Ratna terdiam. Ia tidak percaya dengan hal-hal mistis. Tapi hidupnya yang makin terpuruk seolah memaksa pikirannya untuk mencari jalan keluar, apapun itu. Ia membaca artikel itu sekali lagi, lalu menatap Sari dengan sorot mata ragu. Mungkin, aku akan coba lihat tempatnya, ucap Ratna lirih. Dan di malam yang penuh kegundahan itu, keputusan besar pun dibuat. Tanpa sadar, Ratna telah mengambil satu langkah yang akan mengubah hidupnya, bukan hanya sebagai seorang ibu yang berjuang, tapi sebagai seseorang yang akan bermain-main dengan dunia gelap yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, Ratna mengenakan gamis gelap dan kerudung tipis yang disampirkan seadanya. Ia berdiri ragu di depan sebuah rumah tua yang terletak jauh dari pemukiman. Rumah itu persis seperti yang digambarkan dalam artikel koran. Terpencil, dikelilingi pepohonan tinggi, dan tampak seperti bangunan yang sudah bertahan puluhan tahun tanpa renovasi berarti. Ratna menggenggam koran yang digulung erat, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Matanya menatap rumah itu dengan cemas, lalu menghela napas dalam-dalam sebelum melangkah ke halaman rumah yang sepi itu. Pintu rumah terbuka dengan suara berderit pelan. Di baliknya muncul sosok lelaki tua berjanggut putih dengan mata tajam namun tenang. Ia mengenakan pakaian serba hitam dan kain selempang dengan pola kuno. "Namamu?" tanya pria tua itu, suaranya dalam dan berat. "Ratna," jawabnya gugup. Orang tua itu mengangguk pelan. "Aku Ki Damar." "Kau datang karena ingin rejeki, bukan?" Ratna mengangguk ragu. Ki Damar mempersilakan Ratna masuk ke dalam. Di dalam rumah, aroma dupa menyengat menusuk hidung, bercampur bau tanah dan sesuatu yang mirip darah kering. Ki Damar duduk bersila di depan altar kecil yang dipenuhi sesajen dan foto-foto tua. "Pesugihan tuyul bukan perkara main-main. Tapi yang kau cari bukan tuyul untuk mencuri uang, hanya untuk keberuntungan, itu bisa. Tapi tetap harus ada syarat." Ratna diam, mendengarkan. "Kau harus menyediakan ruangan kecil yang terpisah dari rumah utamamu. Bisa bilik bambu, gudang kosong, asalkan tertutup. Disitulah tuyul itu akan tinggal. Kau tak akan melihatnya secara langsung pada awalnya, tapi ia ada. Dan setiap 3 bulan, kau harus letakkan darah ayam hitam di tengah ruangan itu, tanpa ada yang melihat." Ratna menelan ludah. "Lalu, apakah aku akan bisa menang judi seperti yang diceritakan?" Ki Damar tersenyum samar. Ia kemudian mengambil sebuah benda kecil dari dalam kotak kayu. Sebuah jimat bening berbentuk bulat, seukuran kelereng, dibungkus kain hitam yang dililitkan erat. "Inilah jimatmu. Jangan pernah membuka kain penutupnya. Bawa saat kau butuh keberuntungan. Tapi ingat, jika kau melanggar pantangan, bencana akan datang lebih besar dari yang bisa kau bayangkan." Ratna mengangguk, setengah percaya setengah pasrah. Setelah menerima jimat itu, ia meninggalkan rumah Ki Damar dengan perasaan campur aduk. Di sepanjang perjalanan pulang, ia sesekali membuka tasnya untuk melihat jimat yang disimpan di dalam plastik kecil. Tak ada wujud tuyul di dalamnya, hanya cahaya samar dari kaca bening yang berkilau terkena sinar matahari. Malam harinya, Ratna menyimpan jimat itu di bawah bantal. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda di udara, dingin, padat, dan sunyi. Ketika tidur, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia sedang menggendong makhluk kecil, berkepala botak, bermata merah menyala, dan tubuh mungil dengan celana putih kusam. Makhluk itu tidak berbicara, hanya menatapnya lekat-lekat, seolah sedang menuntut sesuatu. Ratna terbangun dengan tubuh pegal luar biasa. Lehernya kaku, pundaknya berat seperti habis mengangkat beban besar. Ia mengira itu hanya mimpi buruk biasa, namun dalam hatinya, ia merasa mimpi itu seperti kenyataan. Hari-hari berikutnya, Ratna mulai rutin membawa jimat itu ke warnet. Setiap sore, ia bermain sebobet dengan modal kecil. Ajaibnya, ia mulai menang. 50.000 jadi 100.000, 100 jadi 500. Dalam seminggu, ia bisa mengumpulkan uang lebih dari yang biasa ia dapatkan dalam sebulan berdagang. Semakin hari, kemenangannya bertambah besar. Ia merasa jimat itu benar-benar membawa keberuntungan. Kadang saat menaruh jimat di samping monitor, layar tampak berpendar aneh. Beberapa pengunjung warnet bahkan menoleh heran saat mendengar teriakan kecil Ratna karena menang berturut-turut.
Kehidupan Ratna perlahan berubah. Ia mulai merenovasi rumah kontrakannya, membeli perabotan baru, bahkan menyewa kios di pasar untuk membuka usaha baru yang lebih besar. Dari luar, ia tampak seperti orang yang naik derajat, namun tidak bagi warga sekitar. Mereka melihat perubahan Ratna sebagai sesuatu yang mencurigakan. Ia menjadi lebih tertutup, tidak lagi hadir dalam acara kampung, dan menolak jika ada tamu yang ingin masuk rumah, terutama ke bagian belakang. Puncaknya terjadi saat Ratna mengadakan syukuran di rumahnya. Ia mengundang warga dan menghadirkan Ustaz Rahman untuk mengisi doa. Namun ceramah Ustaz Rahman saat itu berbeda dari biasanya. Jangan sekali-kali manusia meminta pada selain Allah. Jangan tertipu dengan jalan cepat menuju kekayaan. Sesungguhnya itu adalah perangkap setan. Ratna terdiam. Beberapa tamu menoleh ke arahnya, bahkan ada yang mulai berbisik-bisik. Ceramah itu seperti ditujukan langsung padanya. Sejak hari itu, jarak antara Ratna dan warga makin lebar. Isu mulai menyebar. Beberapa warga mengaku melihat sosok anak kecil berkepala pelontos berlari-lari di sekitar rumah Ratna, lalu menghilang di balik tembok. Suara aneh juga sering terdengar dari bagian belakang rumahnya. Tapi Ratna selalu menolak jika ada yang bertanya. Ia bilang itu hanya suara tikus atau anak-anak yang bermain. Namun rahasia yang ia sembunyikan itu perlahan mulai menunjukkan retaknya. Desas-desus tentang Ratna makin menjadi-jadi. Warga sekitar makin yakin bahwa kekayaan Ratna bukan hasil kerja keras, melainkan dari bantuan makhluk halus. Sosok bocah misterius yang sering mondar-mandir di sekitar rumah Ratna, kadang tertawa kecil, kadang duduk diam di pojok tembok rumahnya, menjadi buah bibir. Bahkan beberapa warga mencoba mengintip ke arah bilik belakang rumah Ratna, namun selalu gagal. Sosok itu selalu menghilang tiba-tiba. Suatu malam, seorang warga dari kampung sebelah datang. Namanya Pak Seno. Ia dikenal sebagai orang yang paham soal hal-hal mistis, sering dimintai bantuan oleh warga ketika terjadi gangguan gaib. Kampung kalian gak akan tenang kalau dibiarkan terus begini, kata Pak Seno sambil memandangi rumah Ratna dari kejauhan. Beberapa warga yang berkumpul menyambut usul Pak Seno untuk menelusuri rumah Ratna. Tapi bukan dengan kekerasan. Ia hanya ingin memastikan dan, kalau perlu, menangkap sosok tak kasat mata yang selama ini diduga menjadi sumber keganjilan di kampung. Malam itu juga, Pak Seno melakukan ritual sederhana di halaman rumah warga yang berada dekat dengan rumah Ratna. Ia membawa beberapa benda pusaka, bunga 7 rupa, dan lilin merah. Saat tengah malam tiba, ia mengucapkan beberapa doa dan meletakkan mangkuk berisi air dan api kecil dari lilin di tengah-tengah lingkaran garam. Tak lama, angin berhembus dingin. Api lilin bergoyang, dan dari kejauhan terdengar suara kaki kecil berlari cepat, berputar mengelilingi rumah. Dia di sini, ujar Pak Seno pelan. Pak Seno mengeluarkan sehelai kain putih tipis dan meletakkannya di atas mangkuk berisi api. Dalam hitungan detik, kain itu mulai bergetar, dan sesosok bayangan menyerupai anak kecil tiba-tiba tampak samar di balik cahaya lilin. Sosok itu memekik, lalu menghilang begitu saja. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Di waktu bersamaan, Ratna berteriak dari dalam rumahnya. "Ah!" Warga yang mendengar itu segera berlarian ke rumahnya. Mereka menemukan Ratna tergeletak di ruang tamu dengan tubuh bergetar hebat. Kedua lengannya melepuh, seperti terbakar. Matanya merah, mulutnya gemetar ketakutan. Jimatku, habis, terbakar, aku salah," isaknya lemah. Di tangannya masih tergenggam sisa kain hitam hangus yang sebelumnya membungkus jimat pemberian Ki Damar. Hanya abu yang tersisa. Ratna akhirnya mengakui semuanya di hadapan warga. Ia menceritakan tentang Ki Damar, jimat keberuntungan, dan sosok tuyul yang selama ini menemaninya. Tangisnya pecah tak terbendung, bukan hanya karena rasa sakit di tubuhnya, tapi juga karena rasa malu dan penyesalan yang membakar. 3 hari setelah kejadian itu, kampung digemparkan lagi oleh berita yang lebih mengerikan. Rumah Ratna terbakar habis. Api tiba-tiba muncul di tengah malam dan melahap seluruh bangunan dengan cepat. Tidak ada yang bisa diselamatkan, termasuk kios dan barang-barang hasil usahanya. Untungnya, Ratna dan kedua anaknya berhasil keluar tepat waktu, meski hanya dengan pakaian di badan. Warga berbondong-bondong melihat sisa rumah yang kini hanya berupa arang dan abu. Mereka tak berkata banyak, hanya saling pandang dengan tatapan ngeri. Sebagian menyebutnya sebagai balasan. Sebagian lain mendoakan agar Ratna segera sadar dan kembali ke jalan yang benar.
Sejak itu, Ratna kembali hidup sederhana. Ia menumpang sementara di rumah seorang kerabat jauhnya. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, dan sorot matanya selalu kosong setiap kali ditanya soal kejadian itu. Ia tak lagi pernah menyentuh judi. Ia juga tak pernah berbicara soal jimat, tuyul, atau pesugihan. Ia hanya menghabiskan hari-harinya merawat kedua anaknya, seolah mencoba menebus dosa masa lalu dengan menjadi ibu yang lebih hadir, lebih utuh. Dan warga kampung pun perlahan menyadari satu hal. Tidak ada kekayaan instan yang tak dibayar mahal. Jalan cepat menuju kelimpahan seringkali diiringi oleh bayang-bayang yang tak bisa dilihat mata biasa, tapi bisa menghancurkan lebih dari sekadar harta. Begitulah akhir dari kisah Ratna. Sebuah perjanjian terlarang yang dimulai dari keputusasaan, berakhir dalam penyesalan dan kehancuran. Kita mungkin tak pernah benar-benar tahu seberapa jauh seseorang rela melangkah demi keluar dari kemiskinan. Tapi satu hal yang pasti, setiap jalan pintas selalu menyimpan bayangannya sendiri, dan tak semua bayangan bisa diusir oleh cahaya. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentunya subscribe ke channel Cerita Bayangan Malam agar tidak ketinggalan kisah-kisah gelap lainnya. Hidup mungkin penuh misteri, tapi malam selalu punya cerita. Sampai jumpa di cerita berikutnya.